Dumateng jamaah Bapak Ibu jamaah Mushola Babus Salam yang pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan ibadah sholat subuh bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan pada hari ketiga. Selanjutnya selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Pada pagi hari ini saya hanya mengingatkan kembali kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah semuanya tentang nikmatnya saum Ramadan, tentang nikmatnya puasa Ramadan. Jamaah yang insya Allah dimulaikan oleh Allah, tentu kita semua sudah tahu dan kita juga meyakini tentang istimewanya ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagaimana tidak, Allah memuji orang yang puasa di bulan Ramadan dan akan membalasnya sendiri dengan jerih payah orang yang meninggalkan keinginan nafsunya demi mengutamakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Kulu ngamali di Adam," setiap amalan anak Adam, yudha'aful hasanatu ngasru amsalihha ila sab'i mi'ati dikfin. Qala Allahu azza wa jalla ila sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yang artinya setiap amalan anak Adam akan dilipatkan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan. Allah berfirman, kecuali puasa Ramadan, amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku. Dari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa setiap amalan manusia atau amalan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan pada bulan Ramadan. Jadi semisal kita membaca Al-Quran di hari-hari biasa, itu satu hurufnya 10 kali lipat. Alif, lam, mim berarti 3 huruf. 3 huruf berarti 30 kebaikan. 30 kebaikan di hari biasa. Namun ketika di bulan Ramadan, 30 kebaikan ini bisa dikali lipatkan lagi menjadi 10 hingga 700 kali lipatnya. Berarti 30 dikali 700. Berapa kali kebaikan? Banyak ya? 21.000 kebaikan, insya Allah. Itu untuk pahala amalan biasa seperti baca Quran, kemudian sholat kalau jamaah 27, ya kalau di bulan Ramadan dikali 10 hingga 700 tergantung dari keyakinan kita dalam mengamalkan amalan tersebut. Semuanya 27 dikali 100 ya
sudah 2.700 seperti itu. Selanjutnya Allah berfirman kecuali puasa. Nah, kecuali amalan puasa. Kecuali amalan puasa ini berarti puasa ini disendirikan. Puasa ini kata Allah, amalan puasa tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi Allah akan memberikan balasannya secara langsung kepada hambanya atau anak Adam tadi yang melakukan puasa Ramadan. Puasa yang bagaimana ya, yang seperti dijelaskan oleh Yai sebelumnya atau yang terdahulu, yaitu kita berpuasa Ramadan menggunakan iman ya. Kemarin waktu 2 hari itu menjelaskan bahwasannya kita puasa harus menggunakan iman, kita mempercayainya ya. Mengimani. Kalau kita nggak mengimani, hanya sekedar puasa menahan dahaga ya hanya itu saja yang didapat ya. Nah, dari penjelasan tadi ya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya setiap amalan kita di bulan Ramadan akan dilipat gandakan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat. Oleh karenanya mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini ya. Yang tadinya kita jarang jamaah di musola ya, kita tingkatkan 5 waktu sholatnya. Kalau pas lagi di rumah duhur asarnya pun kita jamaah ya. Ini juga untuk mengingatkan saya sendiri, juga untuk mengingatkan jamaah sekalian. Nah, bagaimana seorang tidak tersanjung dengan pujian Allah tadi ya, bahwa Allah akan membalasnya secara langsung ya. Di balik bau mulut orang yang berpuasa, ternyata di sisi Allah lebih wangi dari minyak wangi. Malaikat memintakan ampun kepada Allah, padahal malaikat adalah hamba yang paling dimuliakan di sisi Allah. Nah, jelas ketika kita berpuasa dengan benar-benar, kita menjauhi larangannya, meninggalkan syahwat dan makanan dan minumannya. Selain makan minuman, jika kita meninggalkan syahwat yang tadi dijelaskan, maka malaikat ini akan memintakan ampun ya, memintakan ampun bahwa ketika kita pernah melakukan dosa-dosa kecil yang jelas akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Ahmad ya, hadis riwayat Ahmad yang artinya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari minyak wangi. Malaikat memintakan ampunan bagi mereka hingga berbuka. Jadi dari kita sahur sampai berbuka ada malaikat yang mohon ampun terus kepada Allah. Untuk siapa? Untuk diri kita yang berpuasa. Allah menghiasi jannahnya setiap hari, kemudian berfirman, sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan lepas dari beban dan gangguan dan akan mendatangimu. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasannya setiap kaum Adam tadi yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, meninggalkan larangannya dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Jadi kita harus meninggalkan semua yang dilarang ya. Ketika kita berpuasa kok kita masih marah-marah ya, berarti puasanya belum bisa menahan nafsu amarah, jadi masih belum masuk ke kriteria puasa ini ya. Rasa lapar hanya sebentar, haus hanya sementara, namun Allah menghias jannah atau menghias surganya untuk menggantikan kesusahan orang yang berpuasa dengan kenikmatan. Di sini dijelaskan bahwasanya kaum Adam tadi yang berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, namun
dia juga harus menikmati puasa tersebut. Maksudnya menikmati puasa tersebut ya dia juga melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana mestinya ya. Sedang berpuasa ya tetap bekerja, tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Hanya saja saum memiliki adab yang wajib dijaga sehingga memperoleh faedah yang optimal dengan saumnya. Jabir bin Abdillah menyampaikan nasihat, seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta. Dan hal-hal ini haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Nah, di sini dijelaskan dari Jabir bin Abdillah ya, menyampaikan nasihatnya, seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa. Jadi ketika kita puasa, menahan lapar, menahan haus, kita juga harus menahan telinga kita mendengarkan hal yang tidak baik. Semuanya ada orang yang sedang bertengkar ya, lebih baik kita tidak mendengarkan ya. Kalau bisa kita lerai, kalau nggak bisa ya kita lebih baik menjauh. Kemudian penglihatanmu, ketika penglihatanmu ya paling tidak kita sekarang bukan hanya televisi, handphone ya, semua ada di tangan. Kita jangan melihat hal-hal yang tidak baik, yang terbuka auratnya seperti itu. Dan menjaga lisanmu. Nah, jadi lisanmu turut berpuasa. Jadi lisan kita ikut berpuasa. Ketika kita mau marah, mau berkata kotor, kita bisa menahan untuk tidak berkata-kata yang kotor, apalagi sampai menyakiti tetangga ya. Menyakiti tetangga dalam hal apa ya, banyak hal, bisa menyinggung perasaannya, bisa melukai perasaannya, atau sesuatu yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Kadang-kadang kita melukai tetangga kita dengan yang sering itu dengan omongan ya, karena lidah kita tajam ya. Ya mungkin itu saja pada kesempatan pagi hari ini ya, kita nikmati puasa Ramadan ini. Namun sebelum saya tutup, ada satu kata, ini pesan terakhir. Orang yang saum adalah orang yang menjaga anggota badannya dari dosa, menjaga lisannya dari kata keji dan dusta, dan kemaluannya senantiasa terjaga. Inilah saum yang diisyaratkan, saum yang disyariatkan, bukan sekedar menahan lapar dan haus saja. Itu kesimpulan dari semuanya. Mari kita bisa menerapkan apa yang telah disampaikan di hari-hari kita berpuasa. Kita benar-benar menahan lapar dan dahaga, juga benar-benar menahan hawa nafsu kita ya, tidak menyakiti tetangga. Mungkin itu saja saya akhiri. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.